Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa semua. Perkenalkan, nama saya Naila Fariha dengan NIM 23020074176 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia 2023. Langsung saja di sini saya akan membawakan sebuah dongeng dengan judul Roro Jonggrang. Baik, Alkisah, ada sebuah kerajaan yang bernama Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging ini dipimpin oleh seorang raja dengan nama Raja Damar Mayang. Beliau orangnya. Oke, ini Raja Damar Mayang dan ini masyarakat desa yang hidupnya makmur, kerajaan makmur, bahagia, tenang gitu. Kemudian di sisi lain ada sebuah kerajaan yang berbanding jauh dengan Kerajaan Pengging yang bernama Kerajaan Baka, seperti ini. Jadi, Kerajaan Baka ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Prabu Baka. Jadi, Raja Baka memimpin kerajaan yang bernama Kerajaan Baka. Kita lihat di sini Kerajaan Baka ini sangat gersang, sangat panas, tidak asri seperti Kerajaan Pengging. Dan Kerajaan Baka ini dipimpin oleh seorang raja yang bernama Raja Baka. Seperti ini Raja Baka. Dia Baka ini keturunan raksasa yang berbadan besar yang disebut Raja Baka. Dan kepribadian beliau ini sangat sombong. Dia perkasa, sombong, dan mempunyai sifat iri. Lalu akan tetapi dia mempunyai satu putri yang sangat cantik dan lemah gemulai yang bernama Roro Jonggrang. Putri dari Prabu Baka ini sangat cantik, sangat lemah gemulai, sangat berbeda dengan Raja Baka. Kemudian datanglah seorang patih dari Kerajaan Baka tersebut dan melaporkan kepada Raja Baka bahwa kerajaan sebelah atau Kerajaan Pengging itu sangat makmur, sangat damai, dan berbanding jauh dengan Kerajaan Baka. Seperti ini keadaan dari Kerajaan Pengging, sangat asri, sangat damai, sangat tenang. Kemudian pada suatu hari Raja Baka memanggil patih datang kepadanya, memerintahkan kepada patih agar Kerajaan Baka menyerang Kerajaan Pengging. Karena sifat iri dengki dari Raja Baka ingin menghancurkan dan memporak-porandakan Kerajaan Pengging. Lalu datanglah pasukan Kerajaan Baka dan Raja Baka sendiri bersama para pasukannya menyerang Kerajaan
Pengging. Jadi kerajaan dan masyarakat desa itu diserang kerajaan Baka, dan mereka membakar rumah, membakar lahan ladang milik masyarakat, sehingga masyarakat sangat takut dan sangat khawatir akan keadaan pada saat itu. Kemudian kerusuhan ini tidak terhindarkan, lalu terdengarlah ada Raja Dharma Mayang, dan akhirnya Raja Dharma Mayang ini mengutus anaknya yang gagah perkasa yang bernama Bandung Bondowoso, ya. Jadi ini Raja Dharma Mayang, dan ini anaknya yang bernama Bandung Bondowoso. Lalu beliau Raja Mayang ini mengutus kepada anaknya, "Wahai anakku Bandung Bondowoso, ketahuilah kerajaan kita diserang oleh Prabu Baka. Kemudian baiknya jika kamu membantu pasukan kita dan ikut dalam peperangan ini." Kemudian sang anak Bandung Bondowoso menjawab, "Baik, ayah, akan kulaksanakan perintah ini dengan baik, dan saya berjanji saya akan memenangkan peperangan ini dan membela kerajaan kita." Lalu Raden Prabu Bondowoso bertemu dengan pemimpin peperangan tersebut, yaitu Raja Baka sendiri. Jadi ini Prabu Baka, dan ini Bondowoso, Prabu Bondowoso. Peperangan itu pun dimulai, peperangan kedua dimulai. Kemudian dengan kekuatan yang mereka miliki masing-masing, Prabu Baka dengan kekuatannya yang sangat handal itu, dan Prabu Bondowoso dengan kekuatannya tidak kalah kuat, mereka berdua akhirnya berperang. Setelah peperangan berlangsung dengan kemampuan masing-masing, ternyata di akhir peperangan Prabu Baka akhirnya kalah. Ini Bondowoso bisa mengalahkan Prabu Baka. Saya lihat, jadi beliau sudah mulai kalah karena kekuatan yang dimiliki oleh Bandung Bondowoso. Lalu itu pun dapat mengalahkan Prabu Baka sendiri dengan kalah dengan Bandung Bondowoso, dan Prabu Baka mengaku kalah, dan akhirnya Prabu Baka gugur dalam peperangan tersebut. Kemudian sang patih dari kerajaan Baka melaporkan kepada putri Prabu Baka yang bernama Roro Jonggrang. Ketika itu putri Roro Jonggrang sedang memantau kerajaan, sedang menunggu kerajaan,
dan menunggu ayahnya atau Prabu Baka itu pulang membawa kemenangan. Sang patih pun mengabarkan kepada Roro Jonggrang, "Wahai Tuan Putri, saya melaporkan kepada Tuan Putri bahwasanya Baka telah gugur dalam peperangan ini." Tuh. Setelah dengarnya, Tuan Putri Roro Jonggrang sangat kaget, sangat tidak percaya, sangat sedih akan hal itu ketika dia mendengar bahwa sang ayah yang amat disayangi telah gugur dalam peperangan tersebut. Lalu setelah berita itu tersampaikan kepada Tuan Putri Roro Jonggrang, tidak lama kemudian Prabu Bandung Bondowoso mendatangi kerajaan Baka. Dia mencari sang yang ada di kerajaan Baka tersebut. Dia datang, kemudian Bandung Bondowoso datang. Ternyata dia lihat ada Tuan Putri, yaitu Roro Jonggrang, yang ada di istana tersebut, dan dia pun menunjuk Tuan Putri dengan bilang, "Wahai Tuan Putri, benarkah nama Anda Roro Jonggrang?" Kemudian Roro Jonggrang pun menjawab, "Iya, saya Roro Jonggrang. Kenapa? Ada apa Anda kemari, wahai Prabu Bandung Bondowoso?" Kemudian Bandung Bondowoso pun menjawab, "Hehe, ternyata kau cantik juga, wahai Roro Jonggrang. Maukah kamu menikah denganku? Jika kamu menikah denganku, saya akan mengampunimu dan mengampuni seluruh masyarakat dan seisi kerajaan ini." Gitu. Lalu Roro Jonggrang sontak kaget waktu mendengar pernyataan tersebut. Di sisi lain, dia ingin membela, ingin menyelamatkan warganya, masyarakatnya, dan di sisi lain dia sangat sedih karena Bandung Bondowoso lah yang telah membawa ayahnya dalam peperangan tersebut. Di situ Roro Jonggrang pun akhirnya meminta dengan syarat, ada 2 syarat. Yang pertama dengan membuatkan sumur, yang kedua membuatkan candi. Tanpa lama Bandung Bondowoso pun mengiyakan permintaan Roro Jonggrang. Pertama, dia langsung membuat sumur dalam 1 malam, dan itu pun jadi sumur. Dia membuat sumur, kemudian dia langsung bisa menyelesaikan sumur tersebut. Di tengah proses pembikinan sumur tersebut yang hampir selesai, tiba-tiba sang patih dari kerajaan Baka lemparkan batu ke arah dalam sumur, yang mana dalam sumur tersebut terdapat Prabu Bandung Bondowoso. Itu pun membuat Bandung Bondowoso kaget, dan Bandung Bondowoso pun terkubur di dalam sumur tersebut dengan bebatuan dan pasir. Namun dengan kekuatannya yang hebat,
dia bisa keluar dengan mudahnya dari dalam sumur tersebut. Oke. Kemudian Bandung Bondowoso pun langsung menghampiri Roro Jonggrang di dalam istana tersebut. Dia pun marah. Dia menunjuk Jonggrang. Wahai Roro Jonggrang, apa kamu menipuku dengan mengutus Patih untuk lemparkan batu dan pasir ke dalam sumur tersebut? Kenapa kamu berbuat curang? Tuh. Namun Roro Jonggrang dengan mudah menjawab, wahai Bandung Bondowoso, kamu telah berhasil melewatkan satu tantangan yang aku beri. Kamu bisa keluar dari sumur tersebut. Baiklah, aku akan menerima Bandung Bondowoso. Tantangan kedua, syarat kedua, Roro Jonggrang ingin mendapatkan sebuah candi, 1000 candi dalam satu malam. Lalu Roro Bondowoso pun dengan cepat membuatkan candi dengan kekuatannya, dengan memanggil para setan atau jin untuk membantu dalam proses pembuatan candi tersebut. Pembuatan candi itu hampir selesai. Di sisi lain, Roro Jonggrang pun akhirnya panik. Dia melihat apa kekuatan Bandung Bondowoso. Dia ketakutan, dia melihat candi yang hampir jadi. Di situ dia berpikir bagaimana caranya agar candi ini tidak dapat diselesaikan dalam satu malam. Lalu dia pun pergi ke kamar dayang-dayang dan membangunkan para dayang-dayang untuk menumbuk padi. Akhirnya dayang bangun dan menumbuk padi dan membakarnya. Ditumbuklah dan dibakarnya, seolah-olah menimbulkan efek bahwa hari menjelang pagi. Hari mulai menjelang pagi, dapat cahaya kemerahan dari pembakaran padi tersebut dan para tumbukan padi yang akhirnya membangunkan ayam. Ayam mengira bahwa hari sudah pagi dan akhirnya ayam pun berkokok. Setelah ayam berkokok, jin-jin pun yang ada di situ yang membantu proses pembuatan ini melihat, wah, hari sudah menjelang pagi. Bagaimana ini? Kita harus segera pergi dari sini. Dan para jin itu pun akhirnya satu persatu pergi meninggalkan pembangunan tersebut, yang mana yang hampir selesai. Raden Bandung Bondowoso pun sontak kaget dengan melihatnya. Ternyata Bandung Bondowoso heran, apa ini sebenarnya? Bandung Bondowoso mencari tahu dan dia dengan cepat langsung mencari tahu. Dia pun disulut emosi. Ternyata dia mengetahui jika terdapat dayang-dayang yang menumbuk padi dan membakar jerami itu, yang mana menghasilkan seolah-olah hari sudah pagi dan ayam pun bisa berkokok. Kemudian Raja Baka pun mengikuti Jonggrang dan dia marah sebesar-besarnya. Wahai Roro Jonggrang, kenapa kamu membohongiku dan berbuat curang untuk yang kedua kalinya? Di
situ Ratu Roro Jonggrang pun merasa ketakutan dan merasa bersalah. Dengan spontan, Bandung Bondowoso pun akhirnya mengutuk Roro Jonggrang untuk melengkapi 1000 cakar tersebut dalam satu tempat. Roro Jonggrang akan kutuk kamu dan jadilah kamu hiasan di candiku, untuk melengkapi hiasan di candiku. Seketika tubuh Roro Jonggrang pun akhirnya menjadi batu dan lengkaplah sudah